Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Engkau sumber segala berkat. Berkatilah anak-anak-Mu yang mendengar firman ini, yang merenungkannya dan melakukannya setiap waktu. Biarlah kami juga yang belum percaya kepada Engkau, goncangkan hati kami untuk mengenal kebenaran Engkau. Tuhan, terima kasih. Haleluya, amin. Nah, judul bacaan kita hari ini kabar baik Natal. Makanya saya dekat pohon Natal. Pohon Natal itu adalah pohon yang tidak mati walaupun musim bunga, musim gugur, musim apa saja, daunnya tetap ada. Itulah kehebatan pohon Natal itu. Pohon cemara. Mereka takut dengan pohon cemara. Naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Bukan pohon kurma yang dinyanyikan. Maka lagu itu nggak boleh dinyanyikan sama orang Islam katanya. Nggak apa-apa, nggak usah nyanyi juga nggak apa-apa. Yang penting sekali Yesus tetap Yesus. 1 Timotius 2 ayat 3-7, demikian yang sudah saya siapkan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu Esa dan Esa pula Dia. Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul. Yang kukatakan inilah yang benar. Aku tidak berdusta sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Haleluya. Saudara-saudara, saya sudah ditetapkan sebagai pemberita firman. Pemberita itu pokoknya kemana saja dia selalu memberitakan firman. Nah, besok-besok ini ada beberapa komunitas muslim mau ketemu saya. Sikat, mumpung masih hidup. Kalau udah mati nggak bisa sikat. Natal adalah kabar baik, bukan kabar baik tentang hadiah spesial, bukan tentang membeli pohon harganya jutaan, bukan kabar baik tentang makan besar, bukan juga kabar baik tentang menghabiskan waktu bersama dengan teman dan keluarga, mancing, bukan kabar itu. Waduh, saya senang sekali diajak sama Pak SBY mancing di laut. Oh, bukan. Natal merupakan kabar baik tentang kasih Tuhan. Akibat berkata, Alkitab berkata, kita semua terhilang tanpa Tuhan. Kita kehilangan arah, kita tidak memiliki perlindungan. Dampak kekal potensial terhadap dunia tidak terrealisasi. Kita tanpa sukacita sejati, kekekalan kita di sorga tidak aman. Maka kita harus mengamankan hidup kita di dunia ini supaya kita masuk sorga dan kekal, tidak dijeblosin ke neraka. Kalau ajaran mereka itu surat ke-19 ayat 71-72 sudah ditetapkan masuk neraka. Padahal di dalam Alkitab kekal di neraka, kekal di sorga. Nggak ada sebentar di neraka, sebentar lagi ke sorga. Nggak bisa. Kabar baik tentang Natal adalah Tuhan mengirim Yesus untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Alkitab berkata, karena Allah itu Esa, Esa pula Dia yang menjadi pengantara kita, yaitu manusia Kristus Yesus yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia.
Kalau Anda pernah menghabiskan waktu di gereja, Anda sangat mungkin akan mendengarkan kata keselamatan berkali-kali. Pokoknya setiap hamba Tuhan naik mimbar pasti ngomong keselamatan. Ada satu kata deh minimal. Tapi mungkin Anda tidak tahu artinya kata tersebut seperti bertalian. Anda bisa melihat dari berbagai sudut. Yesus datang untuk menyelamatkan kita. Kita tidak bisa menyelesaikan permasalahan kita sendiri tanpa Yesus. Kita terjebak dalam pengharapan orang lain. Kita terjebak dalam hidup untuk mendapatkan persetujuan dari sesama kita. Kita terjebak dalam ketergantungan kita. Kita coba berubah lagi dan lagi, tapi kita tidak memiliki kekuatan untuk melarikan diri. Yesus datang untuk memberikan kita kekuatan tersebut, supaya kamu tidak tertipu oleh ajaran buatan Mamat, tidak tertipu oleh ajaran buatan falsafah manusia. Tetapi Yesus datang dari sorga menyelamatkan yang hilang, yaitu saya. Saya nggak tahu kamu merasa atau enggak. Yesus datang untuk memulihkan kita. Kita semua rindu memulihkan bagian hidup kita yang terhilang. Tanpa Tuhan, kita rindu memulihkan kekuatan kita, kepercayaan diri kita, reputasi kita, kemurnian kita, hubungan kita dengan Tuhan. Hanya Yesus yang mampu melakukannya. Kalau Anda tertuduh oleh dunia ini, datang kepada Yesus. Cuekin omongan orang, lu mau ngomong apa, saya tidak peduli. Lu pakai toa 5 kali sehari di kuping saya. Dari 4 arah, dari 5 arah, dari 8 arah. Saya tidak peduli sedikit pun dengan apapun yang engkau katakan itu. Hanya Yesus untuk memulihkan hidup kita. Di luar Yesus tidak bisa memulihkan hidup kita. Kemudian Yesus datang untuk menghubungkan kita kembali. Nah, ini ada kabel ini untuk menghubungkan kita dengan yang terputus. Maka perlu kabel. Banyak orang berpikir bahwa Tuhan akan memarahi mereka jika mereka kembali kepadanya. Tapi Tuhan tidak marah kepada Anda. Dia sangat mengasihi Anda. Yesus datang ke bumi pada Natal pertama mendamaikan kita dengan Tuhan untuk memberikan keharmonisan dengannya lagi. Supaya kita harmonis. Salib ini tidak bisa tergantung tanpa rantai ini. Tapi rantai ini bisa putus. Tapi suara Tuhan, kalau Anda dengar baik-baik, tidak pernah putus. Yesus datang ke bumi untuk memberikan kita hadiah. Dia sendiri terlalu banyak dari kita, yaitu dia sendiri. Hadiahnya itu Yesus sendiri. Terlalu banyak dari kita merayakan ulang tahunnya tanpa menerima hadiah karunia keselamatan yang gratis itu. Ya, hadiahnya tidak dibuka tahun demi tahun. Tindakan yang tidak cerdas. Anda diciptakan oleh Tuhan untuk Tuhan. Sampai Anda mengerti hal ini, hidup tidak akan pernah masuk akal. Hidup kita nggak pernah masuk akal. Tetapi percaya bahwa Anda dimanapun itu rencana Tuhan. Kalau saya bisa datang ke Amerika ini untuk menyelamatkan saya dari ancaman-ancaman hukum buatan manusia di Indonesia, untuk menjerat orang-orang minoritas. Dan betapa banyak orang minoritas yang sekarang ini diincar oleh mereka karena menista apa? Apanya yang dinista? Saudara-saudara, Natal kali ini bukanlah hadiah paling penting yang pernah diberikan kepada Anda. Tentu hadiah yang paling penting adalah hubungan Anda dengan Tuhan. Harus baik. Harus baik. Tentang saya yang diberitakan saya pemulung, benar, saya
memulung. Nggak masalah. Berapa hasilnya sekali memulung? $40. $40. Ya lumayan lah kalau uang Indonesia. Tetapi hubungan saya dengan Tuhan tidak karena memulung, tidak karena khutbah di gereja-gereja, tidak karena saya dapat istri muda, bukan. Semua hanya aksesoris. Seperti pohon Natal ini hanya aksesoris. Ya, nggak ada kaitannya. Hubungan Anda, hubungan kita dengan Tuhan harus diperbaharui, harus dibarukan lagi. Terima kasih. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu, untuk renungan, dan biarlah kami merasakan hadiah Natal ini adalah hubungan kami kembali lagi kepada Engkau. Suami-suami yang jauh dengan istrinya didekatkan, istri-istri yang dekat dengan suaminya, yang jauh dengan suaminya didekatkan, walaupun jauh, antar pulau, antar kampung, antar kota, tetapi mereka akan terus hidup bersama Engkau. Tuhan, terima kasih. Tiada hari tanpa menginjil, tiada hari tanpa bersaksi. Inilah waktunya memindahkan jiwa-jiwa yang mau binasa kepada hidup yang kekal, dan biarlah kami semua menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Haleluya. Amin. Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati.